Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat siang. Dari kami, kelompok 3 akan menjelaskan tentang tugas akhir embedded system dengan anggota Alisa Azahra, Jimmy Kamilatul, Rumandang Lydia, Salmalia Kusuma, Syifa Syaukia, dan saya sendiri, Sofia Ramadhani. Dan pada kegiatan kali ini itu menggunakan RemLab sebagai kegiatan praktikum jarak jauh, dan di RemLab sendiri itu terdapat tab yang bermacam-macam, mulai dari login, di mana sebelum menggunakan RemLab ini perlu memasukkan IP dan port untuk mengakses RemLab secara jarak jauh, terus dapat connection untuk mengaktifkan komponen-komponen yang ada di dalamnya, dan pilihan komponen untuk memilih komponen yang akan dipakai. Begitupun di tab selanjutnya itu terdapat power supply, sinyal generator, multimeter, oscilloscope, power and video stream. Untuk selanjutnya tentang hardware yang akan digunakan akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk hardware yang digunakan, yang pertama itu ada Ethernet board dengan Atmega 128. Ethernet adalah proyek perangkat keras dan perangkat lunak open source untuk digunakan sebagai sistem Ethernet yang tertanam. Pada proyek ini digunakan hardware serta software Ethernet. Untuk hardware digunakan board Ethernet dengan Atmega 128. Saat ini terdapat 4 desain dari board Ethernet yang berbeda, yaitu ada Ethernet 1, Ethernet 2, Ethernet 3, dan Ethernet 5 yang tersedia sebagai board siap pakai. Semua desain board ini mempunyai set antar muka yang sama, yaitu dengan konektor Ethernet, port RS232, konektor daya, dan hampir semua pin input dan output microcontroller tersedia di port ekspansi. Desain utamanya berbeda sesuai microcontroller yang digunakan. Misalnya Ethernet 1 dan 2 AVR 8 bit, Ethernet 3 dan 5 ARM 32 bit. Dan ukuran memori yang tersedia, board Ethernet 3 tersedia slot MMC, Ethernet 5 juga menyertakan host USB dan antarmuka perangkat. Yang kedua yaitu ada LED. LED kepanjangannya itu adalah light emitting diode, yaitu komponen elektronika yang dapat memancarkan cahaya monokromatik ketika diberikan tegangan maju. LED merupakan keluarga dioda yang terbuat dari bahan semikonduktor. Warna-warna cahaya yang dipancarkan oleh LED tergantung pada jenis bahan semikonduktor yang dipergunakan. Cara kerja LED hampir sama dengan dioda yang memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. LED hanya akan memancarkan cahaya apabila dialiri tegangan maju dari anoda menuju katoda. LED memancarkan cahaya ketika dialiri tegangan maju. Ini juga dapat digolongkan sebagai transducer yang dapat mengubah energi listrik menjadi energi cahaya. Terakhir yaitu di sini hardware-nya juga ada motor stepper. Motor stepper adalah sebuah aktuator yang berubah tenaga listrik menjadi energi mekanik atau putar. Motor stepper merupakan jenis motor sinkron yang berputarnya selangkah demi selangkah berdasarkan langkah diskrit. Sehingga untuk menghasilkan putaran 360 derajat memerlukan banyak langkah. Motor stepper juga termasuk motor brushless, yaitu motor listrik yang tidak menggunakan sikat dan banyak digunakan dalam berbagai proyek Arduino atau microcontroller. Input pada motor stepper berasal dari pulsa-pulsa digital berdasarkan dengan motor DC konvensional yang bekerja berdasarkan komutasi pada komponen brush. Step yang mengendalikan motor berasal dari konstruksi kumparan yang disusun menjadi beberapa kelompok yang disebut fase. Motor dapat berputar apabila diberikan energi pada fase secara berurutan. Kita dapat mengendalikan langkah pada motor ini menggunakan microcontroller maupun rangkaian digital. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada programmer STK500. Jadi kode microcontroller oleh compiler akan dikirimkan ke perangkat lunak STK500. Kemudian perangkat lunak STK500 akan memproduksi perintah ISP untuk board STK500 dan akan mengirimkan perintah tersebut melalui port COM serial ke board STK500. Berdasarkan perintah ISP yang diterima, STK500 akan memproduksi pulsa MISO, MOSI, atau clock yang diperlukan untuk memprogram board Ethernet. Jadi, STK500 ini digunakan untuk memprogram board Ethernet. Selanjutnya ada kabel USB to RS232, bisa dilihat di gambar. Jadi komunikasi data ini adalah proses pemindahan data dari komputer satu ke yang lain atau dari komputer
ke piranti lain dalam bentuk data digital. Komunikasi serial yakni komunikasi data dengan pengiriman data dalam bentuk pulsa listrik kontinu atau bit. Di sini kita menggunakan komunikasi data dari Ethernet ke PC dengan menggunakan jalur kabel USB to RS232. Yang terakhir ada sensor SHT11, bisa dilihat di gambar untuk interface-nya. Jadi SHT11 ini adalah sebuah single chip sensor suhu dan kelembapan relatif dengan multimodul sensor yang outputnya telah dikalibrasi secara digital. Di bagian dalamnya terdapat kapasitas polimer sebagai elemen untuk sensor kelembapan relatif dan sebuah pita regangan yang digunakan sebagai sensor suhu. Sistem sensor yang digunakan untuk mengukur suhu dan kelembapan adalah SHT11. Jadi kaki serial data yang terhubung dengan mikrokontroller memberikan perintah pengalamatan pada pin data SHT11, yakni 000, 0101 untuk mengukur kelembapan relatif, dan 0000, 0011, 0011 maksudnya untuk mengukur suhu. Untuk kaki SHT11 ini ada 4, yakni ada ground, VCC, SCK, dan data. Untuk kaki ground SHT11 kita hubungkan dengan ground dari Ethernet, begitu pula dengan VCC juga kita hubungkan dengan kaki source Ethernet. Kemudian untuk kaki SCK dihubungkan ke port E8 dan kaki data kita hubungkan ke port DDR-E4 pada Ethernet. Mungkin selanjutnya akan dilanjut oleh teman saya. Oke, selanjutnya untuk penjelasan koneksinya. Di sini dapat dilihat ya dari video streamnya, ini bisa dilihat dari aplikasi RenLab. Untuk video stream sendiri itu merupakan alat yang dapat digunakan sebagai demo dan video stream yang umumnya itu disajikan di hadapan para pemirsa. Untuk koneksi dari tiap hardware yang digunakan itu untuk LED-nya disambungkan pada port B pada pin 4, 5, 6, dan 7. Untuk sensor SHT11 itu disambungkan pada port E. Untuk motor stepper disambungkan pada port B pada pin 0, 1, 2, dan 3, serta UART-nya yang digunakan itu adalah UART-nya. Oke, bisa di next. Selanjutnya, software yang digunakan pada tugas akhir RenLab ini itu ada yang pertama ada aplikasi RenLab. Jadi aplikasi ini itu merupakan sebuah aplikasi atau alat bantu yang berguna untuk mempraktikkan atau mensimulasikan suatu alat atau sistem secara real time. Karena dapat dilakukan pemantauan pada uji coba tertentu yang sedang berlangsung dari jarak jauh. Sedangkan untuk aplikasi RTOS atau NetOS sendiri itu merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk memprogram microcontroller atau perangkat embedded device. Sebelumnya di sini aku akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih sistem operasi itu. Jadi sistem operasi di sini itu merupakan sebuah program komputer yang berfungsi memberikan layanan terhadap fungsi dasar komputer. Fungsi lainnya itu adalah memberi layanan bagi program lain di komputer, sehingga perangkat keras dan aplikasi di dalamnya itu akan saling tersinkronisasi. Untuk sistem operasi yang digunakan pada sistem embedded ini, di mana sistem embedded ini sistem operasinya itu bakal memiliki tugas tertentu atau tidak general. Umumnya yang ditanamkan itu adalah sistem operasi yang bersifat real time. Di sini embedded system itu juga menggunakan sistem operasi untuk mengatur eksekusi beberapa program dalam waktu bersamaan. Jadi dapat disimpulkan tugas utama dari RTOS di sini itu untuk mengatur sumber daya yang ada meliputi prosesor, memori atau register. RTOS atau NetOS ini juga bertugas melakukan komunikasi dan sinkronisasi antar device. Jadi untuk penerapannya pada embedded system itu menggunakan interrupt untuk mengatur penggunaan perangkat keras. Dan embedded system yang ini itu kan memiliki banyak task, sehingga penggunaan RTOS itu bakal lebih efektif untuk mengatur schedule, running, dan blocking pada setiap tasknya. Selanjutnya untuk penggunaan aplikasi WinAVR-nya itu digunakan untuk programmer codingnya. Nah, di sini itu kita menggunakan coding tipe STK500, di mana untuk programmernya itu dilakukan dengan memakai command prompt. Untuk selanjutnya bakal dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan program atau source code yang ditanamkan pada board Ethernet. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada board Ethernet kali ini kita akan mengontrol beberapa hardware. Yang pertama itu ada LED, kemudian ada sensor suhu SHT11, lalu ada motor stepper. Nah, di sini kita menggunakan notepad untuk memprogramnya. Yang pertama di sini kita memasukkan terlebih dahulu library dari Ethernet itu sendiri. Lalu jangan lupa untuk mengubah frekuensi sesuai dengan board Ethernet-nya. Di sini frekuensi yang digunakan adalah 1474500 UL. Nah, kemudian di sini juga kita tidak lupa untuk memberikan library untuk delay dan juga compiler-compilernya. Selanjutnya di sini karena kita menggunakan UART, kita juga memberikan deklarasi untuk UART-nya. Yang pertama di sini kita menggunakan baud rate 9600, kemudian ini deklarasi untuk file UART-nya, dan ini kira-kira untuk panjang dari karakter yang dimasukkan ke dalam UART-nya. Lalu untuk selanjutnya di sini ada variabel atau deklarasi untuk library pada sensor suhu SHT11. Di sini dideklarasikan untuk koneksi-koneksi DDR maupun SCK-nya ada di DDR-E4 untuk data, kemudian di SCK-nya itu di port E8. Nah, untuk selanjutnya di sini kita juga memasukkan library untuk mengukur temperatur maupun humidity dan juga untuk risetnya. Lalu di sini ada beberapa angka yang merupakan variabel-variabel yang digunakan untuk menghitung sinyal output menjadi temperatur dan juga kelembapan. Di sini ada 4 dan 0,045 itu merupakan rasio dari sinyal output untuk yang humidity, sedangkan 0,01 dan 0,008 ini merupakan resolusi untuk sinyal output untuk mengubah menjadi nilai temperatur, seperti itu. Nah, dari sini juga dideklarasikan variabel untuk menghitung temperatur maupun humidity-nya. Lalu di sini adalah program untuk menghitung nilai keluaran output dari sensor SHT11 yang merupakan nilai tegangan menjadi nilai temperatur dan juga humidity-nya. Setelah itu, di sini ada deklarasi untuk UART-nya, di mana tadi sudah dijelaskan bahwa kita menggunakan UART 0. Di sini menggunakan UART 0, kemudian dideklarasikan DDRD-nya di sini. Nah, kemudian jangan lupa untuk memberikan deklarasi untuk membuka filenya dengan fopen. Nah, selanjutnya kita langsung masuk ke program untuk thread-nya. Di sini saya menggunakan 5 thread, di mana thread 1, thread 2, thread 3, dan thread 4 digunakan untuk mengontrol LED. Di sini thread 1 akan mengontrol LED 1 yang ada pada port B4. Nah, di sini port B4 pertama akan diberikan nilai 1, kemudian diberikan delay selama 0,5 detik. Lalu setelah 0,5 detik, port B4 yang merupakan LD1 akan diberi sinyal 0, seperti itu. Sehingga nanti di sini di thread 1, lampu LED 1 yang di port B4 akan nyala mati dengan delay 0,5 second. Kemudian di thread 2 masih mengontrol LED, yaitu LED 2. Di sini LED 2 berada pada port B5. Nah, di port B5 ini dia akan kedip-kedip juga selama 1 second, dengan delay-nya itu 1 second. Selanjutnya di thread 3, di sini ada LED yang terakhir, yaitu LED 4, yang berada pada port B7. Di sini juga diberikan sinyal kedip-kedip selama delay-nya itu adalah 1 detik. Kemudian di thread 4 di sini kita akan mengontrol LED yang keempat. LED keempat itu ada di port B6, di mana di sini akan kedip-kedip selama 0,5 detik. Jadi kita bisa disimpulkan nanti untuk LED 1 dan juga LED 1 dan LED 3 akan nyala secara bersamaan, sedangkan LED 2 dan LED 4 akan nyala bersamaan. Jadi kedip-kedipnya akan selang-seling seperti itu. Lalu di thread 5 ini
adalah untuk kita bisa memerintahkan pada UART untuk menyalakan motor stepper dan juga mengeluarkan nilai suhu dan juga temperatur yang sudah diprogram pada program sebelumnya seperti itu. Nah, di sini ada beberapa variabel yang dideklarasikan seperti result, kemudian ada CP, karakter, kemudian ada DDRE ini merupakan port yang ada di SHT11. Lalu di sini ada untuk UART-nya. Kemudian ini programnya ada di dalam while sini. Pertama ini untuk SHT-nya dulu. Nah, lalu nanti thread 5 ini akan keluar dulu untuk menghasilkan di serial monitor K3 system on menggunakan fprintf. Nah, setelah itu akan menggunakan fputs untuk enter comment. Jadi nanti user bisa memasukkan komen lewat serial monitor dengan menggunakan fputs dan fgets. Lalu di sini setelah kita memasukkan perintah ke serial monitor, itu nanti akan di-print menggunakan fprintf, yaitu command executed %s ini adalah komen sesuai dengan yang kita masukkan ke serial monitor tadi. Nah, lalu apabila di sini kita memasukkan result sama dengan ini, di dalam ini ada checking. Nah, nanti yang kita masukkan, komen yang kita masukkan itu adalah checking untuk result-nya gitu. Nah, nanti apabila usernya memasukkan checking di dalam komennya, maka program yang ada di dalam if ini akan berjalan. Program yang pertama itu akan mengeluarkan hasil temperatur dan juga suhu temperatur dan juga kelembapannya. Lalu nanti di print juga ada have a nice day. Kemudian setelah itu akan memutar motor steppernya ke kiri seperti itu. Nah, tadi sudah dijelaskan juga apabila motor stepper itu berputar fase demi fase, sehingga untuk menghasilkan satu putaran penuh itu dibutuhkan 200 step. Nah, ini seperti ini programnya, dia akan ada di dalam for sehingga akan looping dan motor steppernya akan berputar secara terus-menerus. Seperti itu. Nah, sedangkan apabila nanti komennya itu tidak sesuai, yaitu bukan checking, nanti dia akan berulang lagi untuk user memasukkan perintahnya lagi, seperti itu, sampai perintahnya sesuai, yaitu checking. Nah, kemudian setelah kita buat thread-nya sampai 5 thread tadi, kita masuk ke program utamanya atau in main. Di sini kita memanggil thread-thread-nya dari mulai thread 1 hingga thread 5. Lalu di sini sebelum kita masuk ke thread, saya mendeklarasikan LED untuk menyala semua terlebih dahulu. Jadi keempat LED akan menyala secara bersamaan, baru kemudian bergantian thread 1, thread 2, thread 3, thread 4, thread 5 akan dijalankan secara bersamaan seperti itu. Nah, lalu program ini itu di-save di satu file di dalam NAT app. Sebentar. Nah, program tadi akan dimasukkan ke dalam file yang ada di dalam NAT app, kemudian disimpan dengan ada file makefile dan juga make. Kemudian kita bisa compile program yang sudah kita buat menggunakan command prompt. Setelah kita panggil filenya, kita menggunakan make clean, kemudian make all untuk memastikan programnya tidak ada yang salah. Nah, apabila sudah keluar seperti ini, file hex-nya akan keluar dan bisa di-upload di runtime. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya setelah file yang dibuat tadi sudah mendapatkan file hex-nya lewat command prompt tadi, maka yang selanjutnya harus dilakukan yaitu melakukan login ke RamLab, di mana
di RemLab-nya ini nanti bisa kita login, di mana kalau misalkan sudah berhasil loginnya itu akan terdapat tulisan connected to RemLab server. Nanti kalau misalkan sudah seperti ini, yang pertama kali harus dilakukan yaitu membuka video stream, yaitu yang open satu ini kita klik sekali. Lalu di yang pertama yang ada tulisan embedded system itu kita klik kanan, lalu kita turn on. Di sini yaitu fungsinya untuk menampilkan menampilkan LED dan motor yang ada di lab. Jadi nanti apakah bekerja sesuai program yang sudah dibutuhkan atau belum. Selanjutnya untuk melakukan penguploadan file hex dan connect ke serial monitornya, yang perlu dilakukan adalah di tab Power Video Stream. Di sini ada other circuit. Nah, di sampingnya itu ada tulisan open, itu bisa diklik. Nah, selanjutnya ini akan muncul tab menu baru yaitu Microcontroller Development Board. Nah, di sini video streamnya bisa diperbesar supaya lebih jelas. Lalu untuk hal selanjutnya yang perlu dilakukan yaitu menyambungkan RemLab ke serial monitor, di mana untuk menyambungkannya itu kita perlu mengklik checkbox yang ada input karakter 13 dan 10 ini, kita checklist, lalu kalau sudah langsung kita klik connect. Jadi ini nanti ketika sudah ada tulisan welcome, itu kita bisa membuka di Open Serial RX Monitor. Jadi nanti serial monitornya itu dapat terlihat di serial RX Monitor yang ada di RemLab, seperti itu. Nah, nanti di serial monitor ini akan muncul hasil dari program yang telah kita buat untuk pembacaan suhu dan kelembapan. Selanjutnya untuk proses penguploadannya sendiri, itu kita bisa langsung klik di titik 3 yang ada di tab menu upload. Jadi kita klik di titik 3, lalu kita kita cari file hex-nya di dalam folder yang sudah dibuat tadi. Di sini sudah ada file hex-nya, itu langsung kita open. Lalu untuk melakukan penguploadan, itu kita langsung klik upload yang ada di sebelah kanan ini. Bentar ya guys. Oke, jadi nanti setelah program yang kita upload sudah berhasil, itu akan ada tulisan complete. Nah, dapat dilihat di serial monitor juga, itu sudah terdapat tulisan K3 System On dan juga Enter Command, di mana itu berarti program meminta inputan dari user. Nah, di sini kita langsung saja melakukan input karakter, seperti yang sudah dijelaskan tadi, pembacaan suhu dan kelembapan serta motor akan berjalan ketika kita menginputkan karakter checking. Nah, di sini sudah saya klik dan saya kirimkan karakternya. Nah, begitu ada tulisan OK, di karakter have been signed, itu berarti pengiriman karakter sudah berhasil. Kalau misalkan kita lihat di serial monitor, itu untuk pembacaan temperatur dan kelembapan sudah dapat terbaca, serta motor juga sudah berputar. Nah, kalau misalkan ingin mencoba untuk ketika kita input karakternya itu selain checking, kita bisa melakukan penguploadan file ulang. Nah, di sini bisa dilihat di serial monitor, program meminta untuk penginputan karakter kembali. Nah, di sini misal kita masukkan selain kata checking, yaitu misal start. Kita kirimkan ke dalam program. Nah, di sini hanya akan muncul tulisan command executed start. Tapi untuk pembacaan temperatur dan kelembapan itu tidak berjalan, serta motornya juga tidak berputar. Ya, karena dia meminta inputan ulang, maka ketika kita memasukkan checking kembali, mengirimkan karakter checking kembali, maka pembacaan temperatur dan kelembapan kembali berjalan, lalu terdapat tulisan have a nice day dan motornya sudah berputar. Mungkin sekian simulasi dari kelompok kami. Saya kembalikan ke Sophie. Oke, itu dia presentasi kelompok 3 terkait sistem yang mana adalah UAS dari sistem. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Dari kelompok 3 kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.